Semuanya kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan membacakan gambaran lagi maaf. Seseorang yang akan datang dalam waktu dekat untuk Leo. Oke, bentar ya. Oke Leo, saya sudah siapkan beberapa kartu ya. Dan sebelumnya ini adalah pembacaan umum Leo, jadi tidak bisa resonate untuk semuanya. Jadi saya harap seandainya kalau tidak resonate, jangan dipaksakan gitu ya. Terus apa ya? Nih kok jadi lupa nih readernya nih. Bentar. Iya, seandainya tidak resonate, anggap ini sebagai hiburan ya. Anggap ini sebagai hiburan atau ambil hal-hal yang baik ya, jadikanlah sebagai pelajaran gitu. Langsung saja kita mulai. Saya sudah shuffle, sudah saya bentangkan. Mulai Leon. Shh. Dah, di sini energinya the strength Leo. The strength itu bisa dikatakan kesabaran. Ini kayaknya seseorang yang sudah kamu kenal ya. Yang dimana energinya itu dia mencoba untuk sabar dari rasa luka-luka yang dia terima. Dia mencoba untuk sabar dari segala situasi yang dia jalani. Yang dimana biasanya kartu The Strength itu adalah seseorang yang kuat ya, karena dia bisa menaklukkan masalah. Dan untuk ciri-cirinya bisa dikatakan ada Queen of Swords di sini. Seseorang wanita yang berkulit putih ya, identik berkulit putih. Yang biasanya ini lebih tua atau bahkan seumuran. Bukan wanita ya namanya, apa namanya, feminim gitu. Kalau maskulin berarti maskulin yang bersifat lebih ke arah feminim gitu. Nah gitu ya. Yang biasanya adalah seseorang yang berpikir secara logis gitu. Yang dimana juga dia adalah seseorang yang tegas ya, cerdas. Oke. Waduh, ada yang ngechat tuh. Lanjut, ada 8 pedang di bawahnya. Dia merasa apa ya, negative thinking, terkurung oleh pikirannya. Dia datang nih mungkin untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan kalau saya katakan, atau bahkan untuk meminta maaf dan mengambil peluang karena ada Knight of Pentacles di bawah sini ya. Oke, nah seperti itu. Mungkin dia meminta peluang untuk yang kedua kalinya atau bahkan mencoba untuk menyampaikan permintaan maaf ya. Oke, juga bisa seperti itu. Atau bahkan menagih hutang. Lanjut. Jadi di sini 8 pedang, dia negative thinking, dia terkurung oleh pikirannya sendiri. Kalau saya lihat di sini ada luka. Apakah ini hubungan rahasia dulunya? Karena ada pengkhianatan ya, juga bisa seperti itu. Ada The High Priestess ya, mungkin ini adalah hubungan rahasia dulunya. Lanjut, di bawahnya lagi ada 6 koin yang membuat dia itu merasa tidak stabil, dia merasa goyang. Ya, bahkan tidak ada keadilan di dalam hubungan ini kalau saya lihat. Di bawahnya lagi ada Page of Swords, ada gambaran di sini tentang pemblokiran ya, atau bahkan ada suatu pesan yang belum tersampaikan dan ingin dia sampaikan, makanya dia datang dalam waktu dekat. Lanjut, di bawahnya ada, di atasnya ada 9 pedang. Di situ dia menjadi beban pikiran, susah tidur, stres, insomnia ya. Di bawahnya lagi ada the devil, teman-teman. Nafsu yang ada di dalam diri manusia, yang bisa dikatakan ini luka yang membekas ya, karena kalau kita lihat lebih banyak sakitnya. Oke, karena kartu The Devil itu bisa mengarah ke seks, kesedihan, amarah, luka. Nah, yang biasanya ini nggak bagus ya, karena kalau kita udah dikuasai dan dikontrol oleh nafsu itu nggak bagus. Berarti kitanya nggak kuat dong. Boleh nafsu itu dibiarkan mengalir, tapi jangan sampai dia menguasai kita. Sebagai manusia kita normal lah ada nafsu gitu ya, baik tentang emosional, tentang seks. Di bawahnya lagi ada justice ya. Yang dimana di sini ada gambaran hubungan ini telah berakhir kayaknya, cerai, putus, ending, atau bahkan ada suatu kebohongan yang terungkap, atau bahkan kalau ini hubungan terlarang dulunya ketahuan gitu, atau bahkan juga mungkin karena ada sesuatu hal yang membuat kalian harus memutuskan, atau bahkan ada ketidakcocokan di antara kalian juga bisa. Yang di atasnya ada 2 cup, ada gambaran di sini kalian menjalin suatu hubungan. Yang di bawahnya ada 10 pedang, ada pengkhianatan di dalam hubungan ini, atau bahkan ini adalah hubungan terlarang. Ya, juga bisa seperti itu. Dan juga 2 cup itu bisa diartikan kalian apa ya? Kurang terbuka, Tidak mau lupa saya.
bertukar perasaan gitu. Di saat pasangan kita sakit, ya kita juga harus ikut sakit dong. Kita rasakan gitu. Kita harus bisa apa ya, lihat situasi lah. Dan juga kalian di sini tidak mau apa namanya, saling bekerja sama. Kalau saya lihat, saya nggak tahu siapa ini, mantan kamu atau bahkan ada seseorang yang lain, siapapun ya. Oke, lanjut. Di bawahnya ada 2 tongkat. 2 tongkat di situ bisa dikatakan atau diartikan dia dihadapkan oleh 2 pilihan saat ini. Mungkin mau bertahan atau bahkan kembali gitu ya. Di atasnya ada Temperance, mungkin dia datang untuk menciptakan suatu tujuan yang pasti dan jelas. Dan juga arti lain dari The Temperance, mungkin di sini saya lihat kurangnya kecocokan di antara kalian, ya tidak selaras, perbedaan tujuan atau pendapat, atau bahkan perbedaan keyakinan gitu. Di bawahnya ada The High Priestess, teman-teman. The High Priestess bisa diartikan sebagai mungkin ini adalah hubungan yang tertutup dan terlarang. Tertutup juga bisa sih sebenarnya. Atau bahkan di sini dia luka, ya, terluka di dalam batin, ya, juga bisa seperti itu. Di bawahnya ada Knight of Coin, yang dimana di situ dia mencoba datang mencoba untuk memberikan suatu peluang kembali gitu, atau bahkan dia ingin gitu ya datang untuk meminta maaf, atau bahkan ingin untuk mengulang semuanya kayak dulu gitu. Ngerti ya maksud saya? Yuk kita tambahkanlah beberapa kartu. Baru 6 menit. Ada kartu The Magician. Ada banyak arti di sini. Seorang pembohong yang handal, atau bahkan apa lagi? Dia datang ya, mungkin ada niat untuk memperbaiki kesalahan yang dia buat, mungkin juga bisa seperti itu. Yang dimana juga ada 5 tongkat ya. Ada rasa tidak cocok di sini. Hatinya itu menolak gitu, atau bahkan ada pertikaian di sini. Ada kartu The Chariot. Mungkin karena keegoisan kalian, saling cinta, saling sayang, tidak mau mengalah satu sama lain gitu. Yang membuat dia menjadi bingung, yang membuat dia menjadi apa ya? Nih, ragu. Ada The Moon ya. Nah, sekarang kita tutup dulu. Mungkin kalian tahu lah siapa orang ini. Baik ini seseorang yang sudah kamu kenal sebelumnya, atau bahkan hanya apapun. Nah, jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Sekian, terima kasih. Bye. Semoga ada yang resonate deh.